Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke struktur ZP. Oh, N-nya ganti saja dengan P. ZP jika P-nya adalah bilangan prima. Sebelumnya sudah dibahas kongruensi dan modular aritmetika. Kita bahas struktur ZP ya. Nah, perhatikan ke tabel yang sebelumnya sudah ditampilkan. Z5 khusus di perkalian. Ya, pada perkalian, kalau penjumlahan ya tidak ada yang aneh. Nah, di sini perhatikan. Kemudian di sini. Jadi pada Z5 di kotak ini tidak ada bilangan 0. Tapi di Z6 ada 0 di sini. Artinya ada anggota Z6 yang bukan 0, dua-duanya bukan 0, tapi hasil kalinya 0. Itu namanya pembagi 0. Ya. Tapi kalau Z5 itu tidak punya pembagi 0. Ya. Nah, akibatnya adalah semua anggota Z5 itu punya inverse perkalian. Sehingga pada soal sebelumnya, di video sebelumnya kan saya bahas cari anggota Z5 sedemikian hingga AX tambah AX sama dengan 1 memiliki solusi atau mempunyai solusi. Nah, A-nya adalah semuanya kecuali 0. Tapi kalau Z6 itu hanya 1 dan 5. Jadi 1 dan 5 yang kalau disubstitusi ke A, persamaan ini punya jawab, punya solusi. Nah, ini berimplikasi jauh ke sifat aljabar. Ya, ke sifat aljabar. Kemudian secara umum sifat yang dimiliki oleh Z5 ini dimiliki oleh ZP, di mana P-nya bilangan prima. Nah, ini adalah sifat aljabar yang dipenuhi oleh ZP. Ya. Tertutup komutatif, asosiatif, terdapat. Nah, ini saya salah tulis nih, 0 harusnya ya. Ini juga 0. Terdapat 0 anggota ZP sedemikian sehingga A tambah 0 sama dengan A. Gitu ya. Kemudian untuk setiap A anggota ZP yang tidak 0, enggak usah pakai tidak 0. Terdapat, nah ini terdapat C sedemikian sehingga A tambah C sama dengan 0. Nah, ini salah tulis. Kemudian di sini terdapat 1 ya. Terdapat 1 anggota ZP sedemikian sehingga A kali 1 sama dengan A. Kemudian lanjutkan di sini untuk setiap, nah ini juga ada kesalahan. Untuk setiap A yang bukan 0 di ZP, ingat bayangannya Z5 tadi ya, terdapat D anggota ZP sedemikian sehingga A kali D sama dengan 1. Dan terakhir sifat distributif. Selain itu, ini kan ada berapa nih? 11 ya. Ada 11, ini namanya sifat lapangan. Jadi ZP terhadap operasi tambah dan kali adalah lapangan. Jadi strukturnya malah lebih bagus daripada himpunan bilangan bulat. Tapi kalau Zn lebih jelek lah tanda petik daripada Z gitu ya. Nah, satu lagi bahwa jika AB-nya tidak 0 untuk ZP ya, maka A sama dengan 0, dua-duanya di ZP, atau B sama dengan 0. Ini disebut tidak mempunyai pembagi 0. Nah, teorema yang pentingnya ini, teorema 28, jika P lebih dari 1 adalah bilangan bulat, maka pernyataan berikut ekivalen. P adalah bilangan prima. Yang kedua, jika A tidak 0, jika A bukan 0 di ZP,
persamaan AX sama dengan 1 mempunyai solusi di ZP. Ya. Kemudian, ini yang tadi, tidak punya pembagi 0. Jika AB sama dengan 0 di ZP, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, buktinya sudah saya tulis supaya tidak lama-lama ya. Tapi ini akan bolak-balik ke notasi yang pakai kurung siku itu ya. Kita buktikan dari pertama ke 2. Jadi membuktikan pernyataan ekivalen itu 1 ke 2, 2 ke 3, nanti 3 ke 1. Nah, sekarang 1 ke 2. Misalkan P adalah bilangan prima dan kelas kongruen A tidak sama dengan kelas kongruen 0 di ZP. Jadi notasinya kita kembali ke yang lama. Berarti kalau kita membuktikan 1 ke 2, ini diketahui A tidak sama dengan 0 diketahui, kita akan buktikan bahwa ini punya solusi. Nah, A tidak sama dengan 0, itu artinya A tidak kongruen dengan 0 pada modulo, bukan pada modulo, ya, seperti ini. Jadi biasanya A sudah kita sederhanakan, tapi dikembalikan lagi sini supaya memudahkan kita dalam pembuktian ini. Oke ya, jadi ini diketahui. Karena tadi A-nya tidak kongruen dengan 0 di ZP. Oke ya. Tidak sama dengan 0 di ZP. Nah, sering salah ngomong. Akibat dari sini, maka A tidak kongruen dengan 0. Ya, berdasarkan teorema 2.3. Saya ingatkan teorema 2.3 itu bunyinya begini. Jika dan hanya jika A kongruen dengan C. Nah, atau ini duluan yang ditulis ya, modulo N gitu ya. Karena ini jika dan hanya jika, kalau ini tidak, ya itu juga tidak. Oke, berarti A tidak kongruen dengan 0 pada modulo P berdasarkan teorema 2.3 tadi. Oleh karena itu, ya berarti P-nya tidak bisa membagi A. Ya, berdasarkan definisi kongruensi. Nah, sekarang kita lihat FPB dari A dan P adalah bilangan bulat positif yang harus bisa membagi P, harus bisa membagi A kan, berdasarkan definisinya ya. Jadi si FPB-nya itu haruslah faktor dari P, gitu ya. Sehingga kalau begitu bilangan tersebut ya hanya P atau 1. Nah, sekarang karena ini FPB-nya membagi A, ya berdasarkan pengertian FPB itu pasti membagi A, tetapi P tidak membagi A. Ya, P tidak membagi A tadi. Ini akibatnya, ya kalau begitu FPB-nya 1. Gitu ya. Bukan P, kan ada 2 pilihan tadi, 1 atau P. Tetapi FPB dari A dan P tidak harus membagi A. Padahal P-nya tidak membagi A. Oleh karena itu FPB-nya ya mestilah 1. Nah, berdasarkan teorema, ingat di pembahasan keterbagian terdapat bilangan bulat U dan V sedemikian sehingga seperti ini. Oleh karena itu, ya tambahkan kedua ruas dengan atau dipindah-pindah saja ya. AU kurangi 1 sama dengan negatif PV atau bisa ditulis seperti ini. Sehingga A kali U, nah ini kan artinya A kali U kurangi 1 kelipatan P. Atau kongruen dengan 1 pada modulo P. Dengan demikian, kelas kongruen ini sama dengan kelas kongruen 1. Kembali lagi teorema 23 ya. Dan ini anggota ZP. Jadi kalau begitu, ini berdasarkan definisi ya. Jadi begini. Nah, ini kan berarti sesuatu kali X sama dengan 1. Ya, ini solusinya. Jadi X sama dengan kelas kongruen U adalah solusi. Oke, terbukti. Lanjut. Berikutnya adalah dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 itu berarti, coba dicek lagi teoremanya. Dari 2 ke 3. Berarti ini diketahui. Ya, ini diketahui. Buktikan A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0.
Oke ya. Nah, sekarang misal AB-nya sama dengan 0. A dan B-nya anggota ZB. Jika A-nya sama dengan 0, ya selesai pembuktian. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka berdasarkan 2, terdapat U anggota ZP sedemikian sehingga AU sama dengan 1. Ya, dicek lagi teorema di bagian 2-nya tadi yang barusan dibuktikan. Nah, kalau begitu dari sini kedua ruas saya kalikan dengan U. Ya. Sebelah kanan 0, ini kita pakai sifat asosiatif. U kali A-nya 1. 1 kali B sama dengan 0, B-nya 0. Jadi terbukti ya. Kalau A-nya tidak 0, maka B-nya yang 0. Lanjut dari 3 ke 1. Kita akan menunjukkan bahwa kalau dia tidak mempunyai pembagi 0 itu jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita akan tunjukkan bahwa P-nya itu adalah bilangan prima. Nah, untuk menunjukkan itu, misalkan P-nya itu sama dengan A kali B. Ya. Maka AB itu kongruen dengan 0 pada modulo P. Ya, A dan B-nya anggota bilangan bulat ya. Sehingga kelas kongruen A dikali kelas kongruen B, atau dari sini ya, ini tuh sama dengan ini, berdasarkan ini. Tapi kelas kongruen AB itu sama dengan kelas kongruen A dikali kelas kongruen B, berdasarkan definisi perkalian ya, perkalian pada modulo. Ya, jadi ini anggota ZP. Itu menggunakan teorema 2.3. Karena AB-nya sama dengan 0 di ZP, ini ya, setara dengan ini, maka gini, ini sama dengan ini, tapi AB-nya, artinya kalau gitu AB-nya sama dengan 0 di ZP itu. Maka kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen 0, atau kelas kongruen B sama dengan, karena ini gitu ya, karena ini berdasarkan di 3-nya itu, karena AB sama dengan 0 di ZB, maka kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen 0, atau kelas kongruen B sama dengan 0. Jadi menghubungkan ini tadi ya. Nah, sekarang jika kelas kongruen A sama dengan 0, ini pakai kurung ya, kelas kongruen 0, maka A-nya kongruen dengan 0. Kembali lagi teorema 2.3 itu. Ya. Modulo P. Sehingga P membagi A. Jadi kalau gitu, kalau P membagi A, maka A sama dengan P kali W untuk suatu W anggota himpunan bilangan bulat. Jadi P-nya sama dengan AB ya, dari awal pemisalan. B-nya adalah P sama dengan AB, A-nya adalah PW, gitu ya, atau WB-nya sama dengan 1, atau bisa akibatnya, ini sini ya titik ya, akibatnya WB sama dengan 1 kan, P sama dengan P kali WB, ya coret aja kan, jadi WB-nya sama dengan 1. Nah, karena W dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka kemungkinannya W-nya itu plus minus 1 dan B-nya plus minus 1. Oleh karena itu, ini ya, dan A sama dengan PW kan tadi, W-nya adalah ini plus minus 1. Akibatnya A-nya sama dengan plus minus P. Nah, gitu ya. Dan dengan argumen yang serupa, kita akan peroleh, jadi berdasarkan ini tadi ya. Oh, ini berdasarkan ini, kita peroleh ini. Nanti berdasarkan ini, kita peroleh berikutnya.
Yang akibatnya adalah kalau di sini A-nya plus minus 1. Oleh karena itu P adalah bilangan prima. Jadi terbukti ya. Nah, soal-soalnya lihat saja di buku berkaitan dengan ZP ini, tapi inti pentingnya adalah ZP itu adalah lapangan, gitu ya, memenuhi sifat lapangan, dan ada teorema yang barusan kita buktikan, yang juga sangat penting. Jadi, karena dia lapangan, maka strukturnya lebih menarik, gitu ya. Oke, jadi ini perlu diingat nih. Baik, itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baca lagi bukunya dan cari sumber-sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.